Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan saya Rosaliza Agustina SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Metro dengan NIM 251000562. Pada hari ini akan melaksanakan ujian kinerja di SMA Negeri 7 Tanjung Jabung Timur pada materi corak kehidupan dan hasil-hasil budaya manusia praaksara di Indonesia. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Baik. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Happy, senang ya. Alhamdulillah kalau seperti itu. Sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan belajar kita hari ini dapat berjalan dengan lancar, lebih bermakna, dan semoga kalian mudah dalam memahami materi. Oke, ketua kelas tolong pimpin teman-temannya untuk membaca doa. Semua siap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bu, cek dulu kehadirannya. Untuk hari ini siapa
yakni kalian akan mengerjakan LKPD secara berkelompok. Terus ibu akan melakukan penilaian sikap, bagaimana kalian berdiskusi dan pada saat kalian presentasi. Terus asesmen sumatifnya nanti ibu akan memberikan kalian soal evaluasi. Adapun judul materi kita hari ini adalah corak kehidupan dan hasil-hasil budaya pada masa praaksara. Jadi, zaman praaksara itu terbagi menjadi dua, yakni zaman batu dan zaman Perundingan. Zaman batu itu sendiri dibagi menjadi 4, yakni zaman Paleolitikum atau zaman batu tua, zaman Mesolitikum atau zaman batu tengah, zaman Neolitikum atau zaman batu muda, dan yang terakhir zaman Megalitikum atau zaman batu besar. Oke, kita bahas satu persatu dulu ya. Yang pertama zaman Paleolitikum. Nah, untuk corak kehidupan pada masa ini, manusia itu kehidupannya berpindah-pindah atau yang dikenal dengan istilah nomaden. Jadi, manusia itu belum mengenal nih cara hidup menetap seperti kita sekarang. Mereka itu misalnya nih, sumber makanan di lokasi A sudah habis, maka dia pindah ke lokasi B. Terus, mereka itu juga berburu dan mengumpulkan makanan untuk bertahan hidup. Kira-kira nih apa yang mereka buru? Ikan. Ada lagi yang lebih tepat? Buah-buahan. Berburu ya. Kelinci. Berburu itu kayak menangkap hewan kayak rusa. Kalau kami bilang tadi mengambil buah-buahan itu kegiatan mengumpulkan makanan dari alam. Nah, selanjutnya ada alat-alat kasar. Yang dimaksud dengan alat-alat kasar ini adalah peralatan yang mereka gunakan itu masih kasar, belum diasah. Yang keempat, hidup berkelompok kecil. Jadi, mereka itu sudah mengenal kelompok-kelompok. Untuk berburu, mereka itu perginya berkelompok gitu. Adapun hasil kebudayaannya ada 3 nih. Yang pertama, kapak perimbas. Pasti kalian bingung nih, kapak kok tidak ada tangkainya, Bu, ya kan? Iya. Bentuknya masih kasar nggak? Ya, masih. Nah, ini adalah ciri zaman Paleolitikum, peralatannya masih kasar. Terus ada alat serpi, bentuknya ini seperti ini, batu-batu kecil, pecahan batu-batu kecil. Terus yang ketiga ada alat
pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin. Misalnya nih, Enda ini adalah manusia zaman praksara ya. Jadi tugas Enda ini sebagai laki-laki apa Enda? Iya, berburu. Nih Riana yang perempuan, berarti dia itu menjaga anak, menangkap ikan yang di sekitar tempat tinggalnya. Cuma ngasih contoh. Nah, terus hasil kebudayaannya ada beliung persegi. Bentuknya ini batu, bentuknya persegi panjang. Terus ada kapak lonjong yang kamu lihat tadi, kapaknya diberi kayu ya. Terus ada mata panah nih, batu bentuknya seperti segitiga. Terus ada gerabah. Gerabah ini bentuknya itu mirip guci, tapi gerabah ini dari tanah ya. Terus ada perhiasan. Kira-kira perhiasan yang kalian pakai sekarang sama atau tidak dengan zaman Mesolitikum? Beda. Apa letak bedanya? Bantuan kalau ini perak. Oh iya, kalau kalian pakai sekarang seperti perak dan emas ya. Terus kita masuk ke zaman Megalitikum. Ini zaman unik nih karena ditandai dengan bangunan-bangunan dari batu yang sangat besar. Seperti ini. Ini batu tunggal ini namanya menhir. Iya, bentuknya memang seperti ini. Biasanya sebagai tempat untuk menghormati orang yang sudah meninggal. Terus ada Bunden Berundak. Ini adalah bangunan bertingkat-tingkat dari batu. Ini cikal bakal bangunan candi di Indonesia sekarang ya. Terus ada kubur batu, bentuknya mirip kuburan kita saat ini. Kok kita kan kita belum meninggal ya. Kuburan rumah kita di masa depan. Terus yang keempat ada waruga, ada kuburan batu yang tidak memiliki duduk. Terus ada juga nih namanya sarkofagus. Ini kubur batu juga ya. Tapi ada ukiran. Kalian lihat ya nih, ada ukiran pahatan wajah ya. Terus ada arka batu. Nih sebongkah batu besar, biasanya ada pahatan wajah manusia maupun hewan. Nih ada dolmen, meja. Meja zaman Megalitikum bentuknya seperti ini. Ada nggak di rumah kalian meja kayak gini? Ada. Ada ya, karena ini adanya di zaman Megalitikum. Terus zaman yang terakhir di masa praksara, yakni zaman Perundingan. Atau zaman logam. Nah, jadi pada masa ini mereka itu sudah hidup menetap di desa, di mana lagi? Dataran rendah. Nah, pada masa ini mereka itu sudah bisa melakukan perdagangan antar pulau, tapi belum memakai uang rupiah kayak kita sekarang, tapi sistem barter. Ada yang tahu sistem barter itu kayak gimana? Benar sekali. Oke. Terus mereka itu berdagang tuh memakai perahu. Perahu bercadar itu misalnya nih, ini perahu. Tapi di sisi kiri kanannya ini ada penyeimbangnya. Iya. Terus muncullah keahlian seperti ahli membuat perhiasan, tapi yang paling terkenal itu ahli membuat logam atau undang. Terus hasil kebudayaannya ada juga nih, ada nekara, gendang perunggu ya, biasanya untuk alat pemanggil hujan. Ya. Ini terus kalian lihat yang viral berarti ya. Terus ada moko, yakni nekara versi kecil. Kalau zaman dulu ini digunakan sebagai mas kawin. Oh iya. Terus ada yang bentuknya mirip seperti ekor duyung. Jadi kapak perunggu, berarti terbuat dari. Oke, sekarang biar lebih jelas lagi, silahkan kalian saksikan video ini.
Manusia purba memiliki serangkaian proses dan perjalanan untuk menemukan penemuan-penemuan baru yang menunjang terciptanya peradaban modern. Zaman di mana tulisan belum ditemukan atau jalur bahasa sendiri memiliki berbagai corak sebagai perjalanan kehidupan tersebut. Di video kali ini kita akan membahas 4 corak kehidupan masyarakat beraksara beserta cincinnya, baik dilihat dari sisi budaya, teknologi, maupun dari sisi sosial. 4 corak kehidupan masyarakat beraksara meliputi masa berburu dan mengumpulkan makanan atau food gathering, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, masa bercocok tanam ataupun food crossing, dan yang terakhir ada masa proglasia. Corak kehidupan masyarakat beraksara diawali dengan masa berburu dan perang. Masa ini terjadi sekitar 600.000 tahun yang lalu, di mana keadaan bumi masih lihat dan labil. Manusia kala itu bertahan hidup dengan mengandalkan ketersediaan makanan dari alam seutuhnya. Oleh karena itu, mereka hidup berpindah-pindah ataupun nomaden. Megatropus Paleolithikus, Megatropus erectus, sampai dengan Homo erectus adalah contoh daripada jenis manusia purba yang hidup pada masa ini. Kapal genggam, kapal primbas, kapal penentang, dan peralatan yang berasal dari tulang adalah teknologi yang digunakan manusia purba pada masa ini. Dan FYI, akhirnya ditemukan manusia pada masa berburu dan perang tingkat sederhana. Manusia purba pendukung zaman ini adalah jenis Homo sapiens yang lebih cerdas karena otaknya telah mengalami perkembangan. Mereka mulai mengenal kebiasaan bertempat tinggal secara tidak tetap atau semi-sedenter, terutama di gua-gua payung atau abristolos. Mereka memilih gua-gua yang tidak jauh dari sumber air atau sungai yang mendapat sumber makanan seperti ikan, kerang, dan siput. Hal ini terbukti dari penemuan-penemuan kulit kerang dan siput dalam jumlah yang banyak atau yang disebut sebagai Yokermonia. Saat ini juga menandai munculnya sistem kepercayaan berupa totemisme, animisme, dan dinamisme. Selanjutnya ada masa bercocok tanam atau produksi. Seiring bertambahnya jumlah manusia dalam kelompoknya, masa berburu dan perang kemudian mulai ditinggalkan karena dirasa kurang efektif. Mereka mulai hidup tetap dan menanam tanaman untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri. Bila tanah tidak sudah subur lagi, baru mereka berpindah untuk mencari lahan baru untuk ditanami. Nah, kelompok yang mulai besar dan pola kehidupan nomaden mulai ditinggalkan, maka kehidupan perkampungan mulai dikenal corak kehidupan masyarakat beraksara pada masa ini. Adanya aturan, sikap gotong royong, kebersamaan, dan pemimpin diperkirakan mulai ada dan semakin membuat kehidupan mereka lebih tertata. Ada pun juga tradisi Banten sudah dikenal pada masa ini. Pada masa bercocok tanam, manusia purba sudah mengenal beberapa alat dengan teknologi sederhana seperti mata panah, gerabah, bilik besi, kapal perhiasan, serta bangunan digali buku keagamaan seperti median, doormat, gunung berundak, sarpagus, kubur batu, warga, dan arca. Yang terakhir ada masa perdagian. Masa perdagian atau masa pertukangan adalah masa di mana corak kehidupan masyarakat beraksara ditandai dengan adanya teknologi pembuatan berbagai perkakas untuk menunjang kehidupan. Masa perdagian dilatar belakangi oleh jumlah penduduk yang semakin bertambah, pengalaman dari kegiatan pertanian, serta perkembangan kemampuan agama. Pada masa ini, manusia purba mulai mengenal dan dapat memperkirakan gejala alam, sistem sosial yang tertata, cara berburu biji logam. Oleh karena itu, pada masa ini kita dapat menemukan berbagai peninggalan perkakas yang terbuat dari besi, perunggu, dan logam jenis lainnya.
keterbatasan kemampuan dan menghindari bahaya. Ada lagi yang lain? Oke, berarti sudah paham? Sudah. Nah, sekarang silahkan kalian duduk sesuai dengan kelompok kalian yang sudah Ibu bentuk pada pertemuan sebelumnya. Silahkan dipindahkan mejanya. Hati-hati ya, jangan sampai kena kabel ini.
Dibantu temannya Oja mencari jawaban. Namanya kan kerja kelompok.
akan menyatakannya di sini. Oke. Dibacakan soalnya ya. Nomor 2, biar semuanya dengar. Soal nomor 1. Kehidupan yang berpindah-pindah yaitu nomaden. Benar jawabannya? Nomor 2, zaman batu setengah. Jawabannya Mesolitikum. Benar? Ayo, semangat dong. Kelompok 1 ini. Yuk, semangat Nomor 3, yuk. penemu alat bukti atau markers yaitu konsolnova. Ayo, susah sekali nyebut namanya. Apa namanya? Memang susah menyebutnya karena itu bukan nama orang Indonesia. Oke, yang lain perhatikan ya temannya di depan. Nih siap-siap setelah ini ke kelompok 2. Oke. Zaman batu tua itu jawabannya Paleolitikum. Alat untuk menebang pohon dan memotong tulang kapak perimbas. Kapak perimbas masih ingat ada bentuknya kayak gimana tadi? Gimana? Batu yang diikat dengan Itu bukan kapak perimbas, itu kapak ojol. Itu yang tadi kapak yang bentuknya tidak ada tangkainya, yang bentuknya masih kasar, seperti tangan yang di atasnya lancip. Tempat tinggal manusia purba. Jawabannya goa. Goa atau gua? Gua. Tulisannya. Gua. Ayo, yang mana yang benar? Gua. 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 Tujuh. Zaman manusia belum mengenal tulisan. Jawabannya praaksara. Nah, materi kita tadi ya, zaman sebelum mengenal tulisan. Praaksara. Pra itu sebelum, aksara itu tulisan. Mengharapkan timbunan kulit gerak yang membuktikan disebut dengan disebut dengan kejang. Gimana cara? Coba disebutkan yang kedua dong kakak menyebutnya. Kejak yang nomor Ayo. susah boleh bu. Kok susah? Kejak yang nomor Enda masih ingat ya nih kelompok 1. Kejok yang mendengar zaman ini nih bentuknya seperti apa sama dapurnya? Oh, iya, bukan kuning, gerang. Nomor 9. Alat untuk meneliti hewan dan memotong umbi-umbian. Jawabannya alat serpi. Alat itu yang gambarnya tadi yang pecahan-pecahan batu kecil tadi ya. Suci, ngantuk Suci. Sakit pinggang. Aduh, ada jumbo nih kayaknya. 10. Pekerjaan dari laki-laki pada masa Mesolitikum. Jawabannya berburu.
Kemudian inilah hasil presentasi kami yang kami diskusikan bersama-sama. Sekian perhatiannya, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus dulu. Oke, benar semua ya. Enda, LKPD-nya kumpulkan dengan ibu. Kasih. Oke, selanjutnya kelompok 2 mana? Ayo kelompok 2. Siapa yang maju ke depan? Nih, dihapus dulu ya, Pak. Nih, sampai mau nulisnya nih. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang tugas LKPD yang telah kami kerjakan secara bersama-sama. Nomor 1. Nomor 1 itu alat-alat yang dibuat dari batu kecubung adalah obsidian. Batu kecubung, batunya itu kalau tidak salah itu yang bentuknya warna-warna ungu gitu ya. Iya, Bu. Sampai tulisnya. Sampai. Kalau tidak ibu kasih kursi nih biar sampai ya. Mohon. Nomor 2, pemimpin pada masa Neolitikum itu Primus Inter Pares. Ya, pemimpin pada masa itu disebut dengan primus inter pares. Dipilih bukan melalui pemilu ya, tapi dipilih siapa yang pada saat itu yang kuat, berwibawa, yang bisa melindungi kelompoknya. Nomor 3, kepercayaan bahwa benda di sekitar manusia memiliki kekuatan gaib yang bisa memberikan manfaat ataupun mara bahaya itu disebut dinamisme wahyu. Ini ada penghapus. Kalau pakai tangan foto tangan kalian lagi. Nomor 4,
Sembilan, manusia dalam tempat tinggal secara menetap. Apa istilahnya? Manusia sedang mengelas. Ini suaranya dikuatkan lagi ya temennya, nggak dengar ya? Kelihatan kalau kamu itu punya MC ada merpati ya dah. Berbakat. Yang terakhir, kepercayaan terhadap segala sesuatu yang ada di bumi ini, baik hidup ataupun mati, memiliki roh. Itu disebut animisme. Animisme. Nah, ingat kan? Harus kalian ingat nih, kepercayaan pada masa praksara itu ada animisme dan dinamisme. Jadi nanti jangan kalian tukar-tukar. Animisme itu percaya terhadap roh nenek moyang. Kalau dinamisme itu percaya bahwa setiap benda itu mempunyai kekuatan. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lihat kelompok 3 di mana ya? Di sini. Aduh, ternyata tidak jauh dari ibu di sini. Sudah siap untuk tampil? Oke, silakan. Aldi, tolong dihapus dulu ya papan tulisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teka-teki. Ayo, silakan dimulai. Nomor 1, zaman batu besar, yaitu megalitikum. Kayaknya ibu harus geser deh ke situ. Nggak apa-apa, justru bagus ada kapital biar jelas. Ini nih kelompoknya sendiri yang ngomong kelompoknya ya. Nomor 2, tempat sesaji pada saat upacara, yaitu dongeng. Nah, dia masih ingat tempat sesaji pada saat masa megalitikum. Yang bentuknya kayak gimana? Macam meja tapi batu besar. Jadi pada saat meletakkan sesaji, manusia itu meletakkannya di atas meja itu tadi. Nomor 3, batu yang bentuknya dapat menyerupai hewan atau manusia, yaitu arca batu. Nomor 4, fungsi utama bangunan megalitikum untuk menghormati nenek moyang. Nah, jadi pada saat itu mereka itu menghormati nenek moyangnya itu membuat bangunan-bangunan dari batu besar.
batu yang tidak ada tutupnya namanya Kubur batu yang memiliki tutup di atasnya yaitu sarkofagus.
Tinggal. Pindah nanti. Tukaran sama teman ya. Bisa-bisanya semua nggak bawa pena. Bisa ya posisinya. Bisa. Itu bukan yang
Wipin. Iya,